Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, Pak Yudi. Terima kasih, Pak, untuk waktunya di sini. Saya bantu dengan Dini, ya, Pak ya. Salam kenal ini. Salam kenal, Pak Yudi. Oke, mungkin bisa kita mulai kali ya, Pak ya. Ayo. Oke, Pak. Kan di sini Pak Ayubi selaku Direktur Transformasi dan Digital di PT Bio Farma ya, Pak, sekarang ya. Oke, mungkin sebelum masuk ke topik pembahasan nih Pak, mungkin Pak Yu bisa jelaskan dulu peran dari Bio Farma PT Bio Farma ini untuk program vaksinasi COVID. Selain untuk mendistribusi vaksin, itu ada tugas apa lagi sih Pak dari pemerintah? Well ya, Bio Farma itu sebagai Bio Farma Group ya, karena di bawahnya kan ada Kimia Farma, ada Indofarma juga ya. Jadi Bio Farma Group ini menurut saya sih memiliki peran yang sangat penting ya dalam penanggulangan COVID-19 yang terjadi di Indonesia maupun yang di luar negeri gitu ya. Dan kita bisa breakdown misalkan peran yang paling sering disebutkan sebenarnya untuk produksi vaksin. Jadi kita sudah memproduksi vaksin, di saat yang sama juga kita ditugaskan untuk mendistribusikan vaksin tersebut sampai ke titik serah terima. Kadang di provinsi, kadang di kota kabupaten gitu ya, kadang di tempat-tempat yang didefinisikan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, itu untuk urusan vaksin. Untuk urusan yang lain, kita juga diminta untuk menyiapkan obat-obatan. Jadi terapeutik yang terkait dengan COVID-19. Jadi kita menyiapkan vitamin, kita menyiapkan obat, dan juga alat kesehatan, termasuk di sana adalah masker dan sarung tangan dan sebagainya. Dan yang terakhir, kita juga terlibat banyak di dalam program vaksin gotong royong. Jadi vaksin yang selama ini diberikan kepada perusahaan, dan perusahaan akan membayar vaksin tersebut dan akan memberikan vaksin tersebut kepada pegawai, keluarga dari pegawai atau CSR untuk perusahaan tersebut. Secara singkat seperti itu. Oke, berarti selain distribusi juga tadi bisa menyediakan obat-obatan juga untuk tentang program vaksin gotong royong itu ya Pak ya? Yes. Oke, kalau untuk jenis vaksin dan total vaksin yang telah didistribusikan itu ada berapa sih Pak jumlah sekarang? Total mungkin sekitar 220 juta ya, 220 juta vaksin, dari mulai Sinovac, kemudian AstraZeneca, ada Sinopharm untuk vaksin gotong royong, kemudian juga ada Moderna, ada Pfizer, dan baru saja Novavax, dan juga kita punya Johnson & Johnson. Jadi total ada sekitar 7 jenis vaksin ya, 7 brand vaksin. Tapi yang paling besar adalah yang Sinovac yang produksi Bio Farma, itu sekitar 185 juta lah. Tapi in total as of today itu 221 juta vaksin yang sudah didistribusikan. Oke, berarti kan dari vaksin itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya Pak. Nah, vaksin jenis mana sih Pak yang kira-kira memiliki menjadi kendala pada saat distribusi vaksinnya? Well, menurut saya sih kalau dari jenis vaksinnya yang paling susah itu mungkin Pfizer dan Moderna ya, karena batas suhu penyimpanannya kan sangat dingin ya, minus 70 derajat Celcius. Untuk yang Moderna minus 20 derajat Celcius. Jadi dari sisi infrastruktur ya, dari sisi peralatan yang kita gunakan itu memang sangat spesial gitu ya. Dan juga di awal kan kita mendesain bahwa setiap vaksin yang kita distribusikan itu di track ya, dipasangi barcode, kemudian kita pantau. Nah ini agak susah nih karena botol vaksin Pfizer sama Moderna ini kan sangat dingin ya, jadi agak susah di sana. Tapi hal lain yang membuat sangat challenging terkait dengan distribusi adalah ya begitu besarnya Indonesia ya. Kalau kita lihat dari ujung sampai ujung itu kan mungkin sekitar penerbangan bisa sampai 6 jam ya. Jadi sama persis kalau kita bandingkan dengan Eropa ataupun Amerika gitu ya. Amerika itu dari ujung sampai ujung ya 6 jam juga. Jadi sangat besar negara kita ini, jumlah pulaunya ribuan gitu ya. Infrastrukturnya juga tidak sama dan merata gitu. It's okay kalau kita ngomong tentang Jawa, Bali, Sumatera itu lebih mudah lah, infrastrukturnya lebih siap. Tapi kalau kita ngomong tentang beberapa bagian dari wilayah Indonesia, seperti misalkan Malino, Kaltara, itu daerah-daerah yang
susah dari sisi infrastruktur kurang siap dibanding daerah di Pulau Jawa dan Bali. Oke, berarti memang ada beberapa jenis yang tadi Pak Ayu sebutkan, ada perlakuan khusus juga ya Pak ya, treatment khusus juga seperti Ya, itu. yes. Kan kita tahu nih Pak, 1 tahun terakhir ini kan juga Pak Yubi sudah mengembangkan sistem digital yang terintegrasi untuk mengelola distribusi vaksin, atau kita biasa sebutnya SMD, yang sistem manajemen distribusi vaksin. Yeah. Nah ini kan sudah 1 tahun berjalan nih Pak. Perkembangannya seperti apa sih Pak dari sisi kegunaannya sekarang? Ya, saya masih ingat betul itu. Saya mendarat di Indonesia itu akhir Agustus ya, 31 Agustus kalau nggak salah. Dan saya ingat betul hari kedua saya mendarat di Jakarta itu kita langsung ngomong tentang sistem distribusi vaksin ini. Dan journey-nya memang sudah setahun ya, kita mulai dari mengembangkan sampai di titik sekarang. Tapi operasinya sendiri itu kita mulai Januari 25, jadi 25 Januari. Jadi sekitar 10 bulan ya. Dan jadinya lumayan panjang, up and down ya, karena berbagai aspek ya. Tapi seperti yang kita lihat hari ini gitu ya, sistem tersebut merupakan backbone utama untuk distribusi vaksin di Indonesia. 220 juta vaksin yang kita distribusikan ke seluruh Indonesia itu menggunakan sistem tersebut. Jadi saya pikir sangat bagus progresnya, masih ada beberapa improvement yang harus kita lakukan. Tapi sudah cukup robust untuk bisa menjadi backbone distribusi vaksin. Mengenai penggunanya, total mungkin ada sekitar 1.000 sampai 1.500 orang ya, dari mulai di sisi biofarmanya, kemudian dan biofarma juga usernya, penggunanya tuh bermacam-macam, dari orang-orang distribusi, dari orang-orang pengemasan, dari produksi, dan juga driver. Jadi truk milik Bio Farma yang mungkin teman-teman kadang-kadang lihat di jalan ya, itu drivernya itu pengguna sistem tersebut juga. Kemudian sebelum masuk ke Bio Farma tentu ada proses untuk alokasi, realokasi, dan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi penggunanya dari mulai Kementerian Kesehatan, kemudian Bio Farma, kemudian juga dinas, kota, kabupaten, dan provinsi juga menggunakan sistem ini. Jadi memang end-to-end sistem distribusi vaksin yang didesain untuk melayani kebutuhan dan mengatasi challenge yang kita hadapi ketika mendistribusikan vaksin. Untuk teknologi yang dipakai di SMDV ini seperti apa sih Pak? Oke, kalau kita ngomong tentang teknologi ya itu jenisnya macam-macam, dari mulai yang di teman-teman mungkin ada yang pernah lihat ya. Sebentar. Teman-teman mungkin pernah ada yang melihat kotak vaksin ya, seperti botol vaksin yang seperti ini ya. Itu kita mulai menempelkan barcode itu di botol vaksin yang sekecil ini. Jadi bayangkan tadi ya, kalau misalkan Pfizer sama Moderna itu susah untuk kita tempeli ya, karena memang ya seperti ini gitu, kecil-kecil sekali. Kita mulai tempel di sini ya. Kemudian kita juga memiliki kotak sekunder yang seperti ini yang isinya 10. Dan juga kita punya barcode-nya di sini ya. Jadi ini unik. Jadi tidak ada 2 botol atau 2 kotak yang memiliki kode yang sama. Jadi itu semuanya unik, yang membuat kita bisa memantau dia itu ada di posisi mana, lokasinya di mana, suhunya berapa, itu kita pantau terus. Jadi kalau dibagi-bagi ya, itu dari mulai serialisasi kode ini, kemudian untuk trackingnya, kemudian juga TMS, jadi Transportation Management System, teman-teman mungkin pernah lihat truknya gitu ya, melihat kendaraannya, itu juga ada teknologi yang kita tempelkan di sana. Teknologinya teknologi IoT atau sensor ya, ada sensor suhu, ada sensor lokasi gitu ya. Jadi semuanya terpantau. Jadi bahkan kalau misalkan yang vaksin produksi Bio Farma ya, ini itu vaksin ini ada di mana, keluar dari Bio Farma kapan, diproduksi kapan, keluar dari Bio Farma kapan. Misalkan vaksin ini sekarang ada di Semarang, itu dari mulai Bandung sampai Semarang tiap 5 menit itu terpantau posisinya dan terpantau suhunya juga gitu. Dan berikutnya tentu ada teknologi-teknologi lain seperti web ya, teknologi yang kita gunakan untuk memantau seluruh proses tersebut.
dan dalam bentuk comment center. Jadi comment center itu kita punya di Bandung dan replikasinya kita juga punya di Jakarta, di kantor Bio Farma Jakarta, dan juga di kantor beberapa kementerian, termasuk Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, di kantor Polri, itu memiliki replikasi dari sistem comment centernya kita. Di belakangnya ya ada teknologi cloud, teknologi big data, ada WhatsApp notification. Nah, ini juga penting ya. Jadi karena sistem ini sistem koordinasi gitu ya, sehingga setiap update itu ada notifikasi. Kalau update tersebut update penting, itu ada notifikasi ke orang-orang yang terlibat. Kayak misalkan ketika ada alokasi baru atau ada rilis vaksin baru, itu orang-orang yang berkepentingan akan mendapatkan notifikasi WhatsApp secara otomatis. Jadi overall teknologinya seperti itu, complicated, end to end, banyak gitu ya, jenisnya macam-macam. Oh, berarti memang sudah semuanya digitalisasi semua ya Pak ya, dari mulai kita pantau scan barcode, TMS-nya, dari posisi, lokasi, itu semua secara real time semua ya Pak ya berarti ya? Yep. Oke Pak Ayubi, kalau untuk ini mengembangkan teknologi SMDF ini kan menggandeng beberapa perusahaan ya, seperti Telkom Indonesia, Telkom Sigma, Isigo, dan juga Marchesini Group. Mungkin bisa Pak Ayubi jelasin nggak sih peran-peran masing-masing peran-peran dari perusahaan-perusahaan tersebut? Oh ya, yang pertama Marchesini Group Indonesia, atau biasanya kita bilang MGI ya. Dia itu membuat, yang pertama tadi ya, yang barcode ini itu MGI yang buat. Kemudian untuk trackingnya, pengemasan dan seterusnya itu teman-teman dari MGI yang membantu kita gitu ya. Kemudian yang kedua itu Isigo. Isigo ini untuk TMS-nya, jadi Transportation Management System, yang isinya ada apps, ada IoT sensornya, baik sensor suhu, sensor GPS location ya, kemudian juga sensor di pintunya gitu, sensor kecepatan, kemudian ada juga emergency button di kendaraan tersebut. Jadi kalau teman-teman melihat kendaraannya Bio Farma gitu ya, yang membawa vaksin, itu sensornya tadi ada sensor suhu untuk memantau suhu, ada sensor lokasi untuk memantau lokasinya, ada sensor di pintunya. Jadi pintu kendaraan tersebut tidak boleh dibuka sembarangan. Jadi ketika dibuka pintunya ada notifikasi ke comment center bahwa pintu tersebut dibuka. Kalau pintu itu dibuka bukan di tujuan, yaitu pasti kita intervensi gitu ya. Dan juga ketika kendaraannya terlalu cepat nih, ya, atau bahkan sesuatu yang kita tidak ekspektasikan, ketika ada emergency button akan ada intervensi. Intervensinya baik dari sisi Bio Farma maupun TNI Polri. Itu untuk yang Isigo ya. Yang terakhir itu Telkom Group ya, ada Telkom Sigma di sana juga. Itu mengkoordinasikan semuanya, membangun aplikasi untuk biotracking yang versi web, yang mobile apps juga, dan juga menyediakan layanan cloud-nya. Jadi cloud-nya itu kita menggunakan teknologi dari Telkom Group ya. Dan terakhir sebenarnya ada satu lagi, yaitu dari Google Indonesia juga. Mereka sudah mulai membantu ketika sedikit akhir ya, tapi mereka membantu kita untuk infrastruktur cloud dan juga untuk yang ini data analytics-nya. Jadi kita menggunakan teknologi dari cloud, terutama untuk machine learning dan AI-nya juga, untuk mengenerate insight-insight terkait dengan distribusi vaksin ini. Kan untuk substansi SMDF ini kan untuk memonitoring distribusi vaksin, pengiriman secara tepat waktu, dan juga untuk menjaga kualitas vaksin tersebut kan Pak. Dari dua itu yang mana sih yang menjadi kendala untuk saat ini? Di awal tadi sudah saya sedikit singgung ya, bahwa kendala yang pertama adalah terkait dengan infrastruktur ya. Ya, negara kita sangat besar, luar biasa besar ya. Jadi end to end itu nggak sama. Infrastruktur IT di Jawa itu sudah sangat baik gitu ya, di Sumatera, sebagian Kalimantan juga sudah sangat baik ya, tapi kita juga tahu pasti bahwa di beberapa bagian dari negara kita itu infrastruktur IT-nya masih kurang ya. Saya tadi menyebutkan misalkan di Malino gitu. Teman-teman tahu nggak Malino itu ada di mana? Kemudian juga di Kaltara misalkan ya, Kalimantan Utara, itu ada beberapa blank spot yang kita hadapi juga gitu. Jadi tantangan yang kedua terkait ini kan ketika kita mendigitalisasi proses ya,
apalagi prosesnya itu sangat besar, prosesnya sangat kritikal ya, prosesnya juga berimpact terhadap operasional dari penanggulangan COVID-19, itu ada aspek manusia di sana ya, ada aspek kedisiplinan, ada aspek ketelitian, ada aspek pembelajaran dari sisi manusianya. Itu juga salah satu tantangannya ya. Itu nggak gampang ya. Kita mentraining 1.000 orang dari mulai level decision maker ya, leadership, level operasional sampai level yang paling yang saya sebutkan tadi, sampai driver gitu ya, penjaga gudang dan seterusnya, itu terlibat di dalam proses tersebut. Dan itu nyambung gitu ya. Misalkan dari proses satu ke proses yang lain gitu ya, di tengah-tengahnya ada yang terputus, nggak bisa ya, nggak jalan gitu ya. Jadi memang ini menurut saya sih di samping dari sisi teknologi juga sangat bagus ya, tapi dari sisi kolaborasi, dari sisi transformasi budaya, transformasi digital itu luar biasa sebenarnya learning yang kita dapatkan dari distribusi vaksin ini. Mungkin teman-teman juga paham sekali ya, this is the first time in our history. Jadi di dalam sejarahnya Indonesia, ini baru pertama kalinya kita mendistribusikan vaksin sebanyak itu dengan teknologi digital dan butuh kolaborasi yang end-to-end tadi, sebanyak 1.000 orang lebih gitu, itu terlibat, itu luar biasa tantangannya. Jadi di momen ini juga saya pengen mengapresiasi semuanya ya, apresiasi pada seluruh tim yang terlibat. Jadi saya sebagai leadership-nya Bio Farma dan juga sebagai warga Indonesia, terima kasih kepada semuanya yang terlibat. Oke, baik. Kan tadi juga Pak Yubi sempat mention untuk monitornya mengandalkan ada comment center ya Pak ya. Nah, mungkin bisa Pak Yubi jelaskan nggak sih proses kerja dari comment center itu seperti apa? Comment center ini ruang pemantau ya, mungkin bahasa singkatnya itu, untuk memantau seluruh distribusi vaksin end to end. Jadi dari titik mulai produksi keluar Bio Farma, distribusi sampai ke provinsi, kota, kabupaten dan seterusnya terpantau secara real time. Jadi tadi kan saya bilang kita punya sensor ya, sensor suhu, sensor lokasi, dan juga barcode dari vaksinnya sendiri kan kita pantau semuanya. Nah itu kelihatan semuanya di comment center. Nah comment center itu berfungsi untuk memonitor, memantau jika ada kendala operasional gitu ya, jika ada emergensi, jika ada sesuatu di lapangan, comment center inilah yang mengkoordinasikan. Jadi pernah ada satu kejadian bahwa truk itu keluar dari Bio Farma di Bandung, Jalan Pastur gitu ya, itu terpantau suhunya itu di atas normal gitu ya. Itu kita punya emergency, kita punya warning gitu ya, masuk ke comment center. Dari comment center langsung intervene itu, langsung kontak drivernya, apa yang salah dan seterusnya. Ya akhirnya diintervensi untuk balik lagi ke Bio Farma, dan ternyata ada masalah dengan pintunya sehingga suhunya keluar gitu ya, suhu dinginnya keluar. Nah bayangin kalau tanpa tadi comment center, itu akan berjalan kemana kita nggak tahu, dan sepanjang jalan suhunya naik terus itu kan, pada akhirnya kan vaksinnya rusak. Dan alhamdulillah itu tidak kejadian gitu ya, kita intervene, kita langsung pantau. Dan mungkin juga teman-teman ini juga sharing kepada teman-teman semuanya, nilai yang ada di nilai vaksin yang ada di truk tersebut itu kan sebenarnya sangat luar biasa ya. Dari sisi rupiahnya jumlahnya puluhan miliar, dari sisi value-nya sendiri kan luar biasa ya. Jangan sampai vaksin yang kita dapatkan susah gitu ya, kita produksi mahal pakai uang rakyat tapi tidak terjaga kualitasnya ketika didistribusikan gitu. Nah cara menjaganya dengan seperti itu. Jadi Bio Farma sebagai bagian dari BUMN ya, tadi totalitasnya adalah memberikan jaminan bahwa vaksin yang kita produksi, vaksin yang kita distribusikan itu terjaga kualitasnya sehingga tetap efektif. Nah ini di kantor saya di Jakarta ya, itu kita punya replikasi dari comment center yang ada di Bandung. Secara sekilas seperti ini, jadi terpantau 24 jam, 24/7. Ada tim yang secara kontinu selama 24 jam memantau. Ini juga saya sangat bangga dengan tim yang memantau comment center ini ya, yang terlibat sebagai pengawal
distribusi vaksin ini 24 jam 24/7 itu adalah teman-teman dari lulusan SMA dan SMK yang kebetulan belum punya kesempatan untuk melanjutkan kuliah gitu. Jadi mereka kita training, kita juga punya supervisor yang memantau tadi distribusi vaksin. Bayangkan, jadi ya memantau, memelototi tadi comment center selama 24 jam sehari ya, untuk memastikan bahwa distribusi vaksin lancar dan kita menjaga kualitas dari vaksin tersebut. Berarti memang dibutuhkan juga tenaga, konsentrasi juga yang penting Pak ya, untuk memonitoring setiap armada yang membawa vaksin itu sendiri ya Pak ya. Yes, ya. Kan di sistem SMDF ini kan disebut-sebut sebagai sistem pertama di dunia ya Pak untuk sistem digital untuk mengelola distribusi vaksin. Memang di negara-negara lain seperti apa Pak untuk distribusi vaksinnya itu sendiri? Jadi berdasarkan informasi yang kita punya, memang ini mungkin sekarang sudah ada ya, tapi pada saat kita launching bulan Januari itu kita yang pertama. Dalam artian benar-benar end-to-end system, dari mulai pengambil kebijakan, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan gitu ya, kemudian ke sisi produksi di Bio Farma, distribusi di Bio Farma, kemudian partnernya kita juga ada ya, jadi distributor swasta kita libatkan, sampai ke provinsi, kota, kabupaten, dan seterusnya, itu terintegrasi menjadi satu. Itu yang pertama gitu ya. Yang kedua juga bahwa sistem ini tuh melibatkan berbagai macam teknologi untuk memastikan bahwa itu berjalan lancar. Saya menyebutkan tadi ada sensor suhu, sensor lokasi, sensor pintu ya, sensor kecepatan, notifikasi lewat WhatsApp dan seterusnya. That's the first one. Jadi yang pertama kali di dunia pada saat kita launching. Sekarang mungkin sudah ada yang lain juga gitu ya. Oke, berarti tetap Indonesia lah yang pertama ya Pak untuk sistem digital itu sendiri. Yes, ya. Pak, kalau untuk terkait armada nih, armada yang untuk melakukan distribusi vaksin, apakah sudah memadai dari jumlah armada dan teknologi GPS-nya Pak? Oke, kalau armada ya, jadi yang kita pasangi GPS, yang kita pasangi sensor tadi ya, IoT itu bukan hanya armadanya. Jadi armadanya ada, itu sekitar 130-140 armada. Jadi ada truk dan mobil, ada motor juga yang kita pasangi sensor tadi suhu dan location ya. Tapi tempat penyimpanan yaitu chiller ya, cold room, jadi gudang-gudang kita yang di Bio Farma, yang di daerah, lemari penyimpanan vaksin itu kita pasangi juga itu IoT-nya. Jumlahnya mungkin hampir 200. Jadi total sekitar 350-an antara armada dan tempat penyimpanan yang kita pasangi sensor. So far kita lihat sih selama ini sudah mencukupi ya. Jadi dari sisi armada mencukupi. Cuman mungkin ya memang ada beberapa area yang seperti saya sebutkan tadi, beberapa daerah di Indonesia yang secara infrastruktur itu tidak memiliki itu. Dan juga ada satu dua kondisi ya di mana kita juga tidak bisa memasangi sensor, seperti misalkan sensor lokasi ketika vaksin itu dibawa dengan helikopter misalkan. Ketika vaksin itu dibawa di beberapa pesawat, itu kita tidak bisa pantau suhu dan lokasinya secara real time, tapi terrecord, tersimpan gitu ya. Nanti begitu ketemu dengan internet, ya secara otomatis akan diupload. Tapi so far sudah mencukupi. Berarti sudah mencukupi ya Pak untuk distribusi vaksin ini ya Pak ya? Ya. Dalam konteks sih, dalam batas yang ditugaskan oleh Bio Farma gitu. Karena yang ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan ke Bio Farma. Karena kita tahu juga ya ada beberapa kan mulai yang ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan ke Bio Farma kan dari pusat ke provinsi ke kota kabupaten gitu. Tapi dari kota kabupaten ke puskesmas ke layanan kesehatan itu belum masuk dalam konteks ini ya. Jadi nanti sih harapannya akan masuk ke sana dan itu akan jauh lebih besar ya. Kita tahu jumlah puskesmas di Indonesia itu berapa, 10 ribuan kalau nggak salah. Dengan seluruh rumah sakitnya mungkin sampai 14 atau 15 ribu. Jadi luar biasa besar. Itu PR selanjutnya. Itu PR selanjutnya ya Pak ya.
Oke Pak, kalau untuk bagaimana sih cara Bio Farma untuk menentukan kriteria mitra dari perusahaan tracking untuk mendukung SMDV ini Pak? Well, ada beberapa yang kita lakukan ya. Yang pertama tentu bahwa perusahaan tersebut harus punya kualifikasi. Kualifikasi dalam artian mereka punya izin, mereka punya kendaraan yang memadai. Kendaraannya pun kami punya kualifikasi yang sangat detail ya. Jadi misalkan umurnya tidak boleh lebih dari 5 tahun, kemudian sampai ke tekanan ban dan seterusnya itu ada kualifikasinya. Yang kedua juga perusahaan tersebut memiliki perangkat pendukung dalam artian gudangnya, drivernya, kemudian orang-orang gudangnya sendiri itu kan ada kualifikasinya sendiri ya. Jadi penjaga gudang atau kepala gudang, kepala instalasi farmasi itu kan ada kualifikasinya sendiri. Jadi di samping tadi secara legal, secara infrastruktur, juga secara ekspertis itu mereka harus memiliki itu. Armadanya juga cukup gitu ya, bukan hanya satu gitu ya, tapi kalau ada satu yang rusak harus ada penggantinya. Kemudian mesin pendingin itu juga ada kualifikasinya. Jadi tidak boleh nih vaksin-vaksin disimpan di kulkas rumahan, itu nggak boleh, walaupun kulkasnya itu kulkas yang paling mahal nggak boleh ya. Jadi memang ada jenis kulkas sendiri untuk menyimpan vaksin, ada kalibrasinya gitu ya. Kemudian mereka juga memiliki SOP, jadi standar operating prosedur ketika menangani vaksin gitu ya. Dan terakhir ya terkait dengan orangnya ya, tadi orang-orangnya memang dari mulai tadi penjaga gudang, drivernya, administrasinya itu orang-orang yang memang sudah memiliki kualifikasi menangani rantai dingin, bahasanya produk rantai dingin. Oke, berarti memang kriterianya dari masa armadanya juga ya Pak, masa tahunnya, terus dari drivernya, dari jenis armadanya juga ya Pak. Kalau untuk drivernya itu dibutuhkan ini nggak sih Pak? Apa ada untuk sertifikat pengemudi kah atau apa? Untuk driver sendiri spesifikasinya Pak? Kalau driver itu kan ada kualifikasinya, misalkan ada umurnya, ada dari aspek kesehatannya seperti apa gitu, kemudian pengetahuan terkait dengan produk rantai dingin juga ada. Jadi bayangin lah misalkan ya tiba-tiba kendaraannya mogok di tengah jalan gitu. Nah itu kan drivernya harus tahu tuh bagaimana cara menghandle-nya, ya kan? Bisa saja kalau yang drivernya nggak tahu produk rantai dingin atau produk vaksin kan ya gimana gitu kan ya. Nah, ini mereka tuh harus tahu pengelolaan hal-hal tersebut. Oke Pak, kan Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia atau API menyatakan masih ada kendala untuk tahap middle mile, kelas mile. Nah itu untuk Bio Farma sendiri bagaimana memonitoringnya Pak? Ya kalau kita ngomong tentang last mile di delivery atau distribusi vaksin ini kan dari titik mungkin kota kabupaten sampai ke puskesmas atau kota kabupaten ke layanan kesehatan ya, baik itu rumah sakit ataupun misalkan ada vaksinasi massal, berarti kan di satu tempat gitu ya. Itu yang dimaksud dengan last mile ya. Itu memang tadi saya sampaikan itu PR kita sebagai sebuah bangsa kan ya, bahwa harus ada improvement yang harus kita lakukan di sana. Jadi yang paling kalau kita asosiasikan dengan SMDV ini kan ya tadi pemantauan, jadi dari mulai kota kabupaten, kemudian ke provinsi, ke kecamatan, mungkin ke puskesmas, itu kan perlu ada improvement di sana terkait dengan berapa jumlahnya yang dikirimkan, suhunya seperti apa, dan seterusnya lah ya. Itu sesuatu yang harus kita lakukan bareng-bareng, itu PR kita sebagai sebuah bangsa ya. Nah, untuk yang middle itu kita sebenarnya punya kolaborasi juga, selain dengan dinas provinsi dan dinas kota kabupaten, kita juga bekerja sama dengan PBF yang miliknya BUMN ya, yaitu KFPD, IGM, dan PBF Bio Farma. Juga kita kolaborasi dengan PBF swasta, jadi pedagang besar farmasi atau distributor swasta ya. Di sana ada seperti Ensefau, Tempo, dan PBF yang lain juga. Total ada 7 kalau nggak salah yang kita ajak kerjasama, semuanya dalam kolaborasi Bio Farma ya, untuk memastikan bahwa kita bisa mendeliver vaksin secara cepat
dan terjaga kualitasnya. Oke, berarti yang tadi Laisma itu mungkin apa salah satu proses kerja yang masih belum bisa tertangani dari teknologi SMDV ini, Pak? Yes, teknologinya belum didesain untuk sampai ke last mile itu ya. Itu PR. Tapi sekali lagi teknologi itu hanya satu bagian ya. Tadi kan saya sebutkan di awal bahwa yang pertama tentu dari sisi legalitas, dari sisi bisnis proses, dari sisi SOP, kemudian teknologi, dan terakhir human capital. Itu penting sekali ya. Jadi saya juga tadi sebutkan berulang-ulang ya. Kalau kita misalkan sekarang ada 1.000 orang, 1.000 sampai 1.500 orang yang menangani SMDV, itu hanya di level yang sekarang. Kalau kita expand nih, misalkan menjadi 15.000 titik akhir gitu ya, last mile, perkiraan saya mungkin kita butuh sampai 50.000 atau 100.000 orang yang akan menggunakan sistem ini, which is not easy ya. Not easy-nya bukan karena sistemnya susah digunakan, tapi terkait dengan training, terkait dengan kebiasaan, terkait dengan disiplin, itu PR buat bangsa kita. Berarti memang mau dibutuhkan juga SDM juga ya Pak, SDM sebetulnya kita melakukan training juga ya Pak, jadi tidak mudah gitu. Ya, kalau untuk selain SMDV Pak, instruktur apa lagi sih yang dibutuhkan agar proses distribusi ini bisa lebih optimal lagi? Sekali lagi bahwa nyari pola, nyari model distribusi vaksin yang paling optimal itu it's never ending proses ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa bilang bahwa ini selesai, tidak gitu ya. Karena dengan berjalannya waktu tentu ekspektasi, tentu kualifikasi akan terus naik gitu ya. Yang sebelumnya, misalkan sekarang lah, kalau kita ngomong distribusi vaksin dari Bio Farma ke provinsi di seluruh Indonesia, itu kan boleh dibilang kita selesai dalam waktu 3 hari. Kalau yang di Pulau Jawa Bali biasanya kurang dari 12 jam bisa kita selesaikan. Tapi kan nanti mungkin ada permintaan lebih, ada ekspektasi lebih. Kalau yang sampai ke 34 provinsi butuh waktu 3 hari, dengan berjalannya waktu nanti mungkin ekspektasinya adalah di bawah 24 jam. Nah, ketika ekspektasi itu berubah, tentu sistemnya harus kita sesuaikan, human capitalnya harus kita sesuaikan, infrastrukturnya harus kita sesuaikan gitu ya. Jadi it's never ending process. Makanya dari sisi teknologi pasti improvement itu kita lakukan terus menerus gitu ya, dari sisi akurasi dan seterusnya. Tapi dari sisi prosesnya, dari sisi bisnis modelnya, dari sisi regulasinya, itu juga harus kita bareng-bareng improve ya. Dan menurut saya sekali lagi itu PR kita sebagai sebuah bangsa, itu bukan tanggung jawab 1-2 perusahaan, BUMN ataupun Kementerian Kesehatan, enggak, itu terlibat semuanya. Ada Kementerian Kesehatan, ada Badan POM, ada pemerintah daerah, provinsi, pemerintah daerah, kota, kabupaten, dan tentu seluruh komponen yang terlibat di dalam distribusi vaksin ini. Oke, terakhir nih Pak Ibu. Kan kegiatan vaksinasi ini kan juga sudah berlangsung sampai sekarang ya Pak. Mungkin apa sih perbaikan apa saja yang ingin dilakukan ke depannya? Yang tadi mungkin sudah disebutkan juga sama Pak Yudi ya. Ya, jadi ada beberapa perbaikan tentu ya. Tadi saya sebutkan mengenai teknologi, mengenai proses, mengenai regulasi, mengenai koordinasi ya. Itu juga sesuatu yang harus kita improve. Tidak berarti bahwa yang kita sudah lakukan itu belum mencakupi itu, sudah, hanya improvement ya, sudah baik, hanya improvement yang harus kita lakukan. Karena tadi ya terkait dengan koordinasi, misalnya koordinasi antara Bio Farma dengan PBR swasta dengan penerima, itu kan masih ada beberapa kendala karena memang ini luar biasa, perubahan luar biasa ya, dari yang sebelumnya seperti itu selama berpuluh-puluh tahun, kemudian tiba-tiba kita menggunakan sistem digital, kan ada adjustment masalah sini gitu. Oke, baik Pak. Kita dapat informasi banyak banget nih Pak mengenai vaksinasi distribusi untuk teknologinya juga. Terima kasih nih Pak Yubi untuk waktunya Pak Yubi. Mungkin bisa jelaskan kan Pak Yubi juga sebagai ketua dari BUMN Muda ya Pak ya. Nah di sini mungkin ada anak-anak muda nih yang tertarik juga, mungkin ada nggak sih Pak, kan banyak juga acara-acara yang dilakukan juga ya Pak ya dari BUMN Muda itu. Ya,
terima kasih teman-teman semuanya. Jadi memang BUMN muda ini komunitas ya, ini sekarang masih di dalam lingkup BUMN, tapi tujuannya adalah kita mempersiapkan future leadersnya BUMN ya. Kita siapkan future leadersnya Indonesia dalam konteks tadi bisnis-bisnis ataupun area-area yang menjadi tanggung jawab dari kementerian dari BUMN gitu. Misalkan di tempat saya tentu BUMN muda yang ada di Bio Farma kita siapkan untuk menjadi future leadersnya Bio Farma, future leaders yang nanti akan bisa semoga memvaksin obat-obatan atau medical devices yang dibutuhkan oleh bangsa kita, sehingga kita slowly mungkin secara lebih cepat gitu ya, bisa lebih resilient, bisa lebih mandiri dari sisi kesehatan. Di tempat misalkan Telkom juga sama melakukan, di tempat-tempat BUMN karya mereka juga sama melakukan ya. Intinya kita mempersiapkan future leadersnya BUMN dan eventually future leadersnya Indonesia. Dan sekali lagi 100% untuk Indonesia, 100% untuk bangsa kita, sehingga kita bisa lebih maju gitu ya, lebih resilient dari sisi banyak hal lah, dan juga lebih membawa dampak yang lebih positif dan lebih besar untuk bangsa Indonesia, untuk 100% untuk Indonesia. Oke, berarti untuk membangun Indonesia lebih baik lagi ya Pak, yang makanya dibutuhkan leader. Ya. Oke, baiklah, mungkin sudah penghujung waktunya nih. Oke, mungkin cukup sampai sini sekali Pak ya. Tidak ada pertanyaan juga dari yang nonton, sepertinya tidak ada pertanyaan. Oke deh, terima kasih nih Pak Yubi untuk waktunya. Terima kasih semuanya, sehat-sehat semuanya. Terima kasih Pak, siang. Siang, bye.